BTTH Kaisar Api, episode 448. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sepertinya aku masih meremehkan berkah dari Fen Jue dan Seng Yan. Merasakan kekuatan pertahanan yang begitu dahsyat, Xiao Yan tak kuasa menahan kegembiraannya. Sekarang Fen Jue baru berhasil berkultivasi tingkat pertama, tetapi dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Jika itu tingkat kedua, bagaimana dengan tingkat ketiga atau lebih tinggi? Alam pertama Fen Jue membakar fondasi, memungkinkan tubuh Xiao Yan mendapatkan gangguan paling kuat, dan perubahan pada tubuhnya sepenuhnya merupakan anugerah. Meskipun demikian, peningkatan yang mengerikan ini hanya kalah dari transformasi Dewa Naga. Guru, pria elf bernama Sear tampak sangat serius. Melihat bahwa serangannya yang mengerikan tidak mampu menembus pertahanan Xiao Yan, matanya menjadi semakin dingin. Roh es, kekuatan spiritual, kemarahan dan niat membunuh bercampur menjadi satu, dan semburan kabut dingin yang ganas muncul dari tangan Serle, yang segera membentuk jejak tangan yang dingin, dan secara bertahap angin dingin menerobos masuk ke dalam kehampaan, perlahan-lahan mengambil bentuk. Kekuatan macam apa ini? Berbeda dengan kekuatan para immortal petarung bintang 8 biasa, bukankah kekuatan reinkarnasi inilah yang layak untuk diwarisi? Xiao Yan menatap segel dingin di telapak tangan Serle, sudut matanya tiba-tiba berkerut, perasaan itu sangat istimewa. Segel dingin itu tiba-tiba terbentuk, dan siar tiba-tiba mendorong Xiao Yan, dan jejak tangan es berukuran ratusan meter, disertai dengan kabut dingin yang berdesir, membumbung ke langit. Ledakan, jejak tangan dingin itu melesat ke arah Xiao Yan, kehampaan menjadi sunyi di sepanjang jalan, dan serpihan dingin yang tak terhitung jumlahnya muncul secara aneh dari kehampaan, seolah-olah seluruh ruang angkasa membeku. Berikan aku kematian. Serle dan Aisyah berdiri diam di kejauhan, mengamati kekuatan es di kehampaan. Serle tak kuasa menahan senyum sinisnya. Tuan Xiao Yan, melihat ini, Jiuxin buru-buru berteriak, dan api coklat muncul di seluruh tubuhnya, mencoba menyelamatkan Xiao Yan, tetapi sayangnya kekuatannya terlalu berbeda dari Serle, dan dia ditakdirkan untuk tidak dapat membantu Xiao Yan. Sepertinya keluarga elf ini memang memiliki kepercayaan diri. Tatapan Xiao Yan menjadi acuh tak acuh, merasakan hembusan dingin di depannya, lalu mencibir. Armor api suci, kepalan suci, api berwarna kuning keemasan itu sedikit meluap dari tubuhnya, dan langsung membasahi kepalan tangan Xiao Yan, seperti lapisan permata berwarna-warni, sangat indah. Inti ember bertipe api itu terkendali, dan kobaran api yang dahsyat dan mengerikan menyembur langsung dari tubuh Xiao Yan, memancar di kehampaan, samar-samar menantang kekuatan es itu. Kekuatan dahsyat es dan api menyerang bersamaan dalam sekejap, dan seluruh ruang hampa bergoyang-goyang, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Wow, meskipun jejak tangan beku hanya berukuran 100 kaki, kekuatan misterius peri es Cir tercurah ke dalamnya. Garis-garis cahaya sangat misterius, menyerap semua kekuatan di ruang hampa ini. Adapun Xiao Yan, dengan berkah api suci ember di tinjunya, seluruh tinjunya tampak luar biasa kasar dan ganas. Lalu tinju itu tiba-tiba terangkat ke atas, langsung menekan jejak es, dan auranya seperti meteorit yang membuat jantung berdebar kencang. Retakan, ledakan suara dentuman yang mengerikan perlahan menyapu keluar. Tiba-tiba, di atas segel es, di garis-garis dingin yang tak terhitung jumlahnya, retakan samar muncul, dan suara-suara tajam terdengar. Di sisi lain, tinju api suci Xiao Yan muncul, kekuatan apinya tidak berkurang tetapi malah meningkat. Anak ini, melihat pemandangan ini, Sear tak kuasa menahan rasa gugup. Xiao Yan menghentikannya beberapa kali, dan Sear bisa merasakan bahwa Xiao Yan sepertinya tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Berakhir, sebelum Aisyah dan Sear sempat bergerak, prasasti inti di tubuh Xiao Yan bergulir, dan energi hijau membentuk 80.000 formasi inti penuh, memenjarakan kehampaan kedua tubuh tersebut. Pola hijau itu tampak menjulang, seperti pilar-pilar batu besar, teman dan hal-hal lainnya, dan masih ada penindasan kekuatan api kuning. Gulu, Tuan Xiao Yan. Melihat pemandangan seperti itu, kelopak mata Jiuxin berkedut hebat, dan wajahnya menjadi sangat aneh. Kalian berdua, sempoa itu bagus.
Setelah melakukan semua itu, Xiaoyan menyimpan kekuatan di tubuhnya dan segera mendekati mereka perlahan. "Nak, apa yang sedang kamu lakukan?" Meskipun tubuhnya terikat oleh kekuatan formasi Xiaoyan, Serle melangkah maju dan dengan susah payah menghalangi sisi Aisyah, menatap Xiaoyan dengan tatapan serius. Serangan barusan benar-benar membuatnya meremehkan musuh, tetapi Sear juga tahu bahwa api aneh di tubuh Xiaoyan dan tubuh yang begitu kuat sudah cukup untuk menutupi perbedaan kekuatan di antara mereka berdua dan mengalahkannya tanpa kerugian. "Pergilah." Xiaoyan tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan pria besar bodoh ini. Dengan lambaian tangannya, pancaran cahaya berpola itu dengan ganas mendorongnya mundur puluhan meter. "Namamu Elsa, orang-orang dari suku Elf Api bagian barat." Xiaoyan berjalan menghampiri Aisyah dengan senyum arogan di sudut bibirnya. "Lalu kenapa? Jika kau berani menyentuhku, adikku tidak hanya akan membiarkanmu mati tanpa dimakamkan, tetapi temanmu juga akan terseret olehmu. Peri api kami bukanlah ras yang bisa diperebutkan oleh orang luar sepertimu untuk mendapatkan warisan." Gadis elf bernama Aisyah diselimuti dan dibalut energi yang sangat indah, tetapi sebelum rona merah di wajah kecilnya mereda, dia meraung pada Xiaoyan dan kebanggaan dalam kata-katanya sangat jelas terlihat. Xiaoyan berjalan selangkah demi selangkah menuju gadis elf itu, tetapi niat membunuh yang dingin di tubuhnya adalah energi nyata, menekan napas Aisyah dan menjadi tenang. "Wow, aku paling benci sikapmu yang terlalu bersemangat itu sepanjang hidupku. Meskipun kalian adalah elf api, apa yang harus kalian lakukan? Jika terjadi sesuatu yang salah dengan saudaraku Xiaoyi di antara para elf api kalian, aku akan memusnahkan seluruh ras kalian." Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya, langsung membuka tangannya dan meraih dagu Aisyah, lalu segera mengangkatnya, memperlihatkan wajah yang sangat lembut tanpa ada yang disembunyikan. Penampilan dan wajah yang sempurna itu berbeda dari manusia. Mereka memiliki kekuatan dan keindahan manusia serta keanggunan mulia para elf. Aisyah ketakutan dengan tindakan Xiaoyan, dan dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Jelas, niat membunuh yang mengerikan di tubuh Xiaoyan membuat kesombongannya mereda, dan bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, tak seorang pun berani melakukan hal seperti itu pada dirinya sendiri. Aisyah adalah makhluk mulia dari keluarga elf api di suku barat. Meskipun kekuatannya hanya setara dengan Dosian bintang 8 yang menyentuh reinkarnasi, kakak perempuannya adalah makhluk paling tirani di suku barat. Elis, sebuah langkah reinkarnasi. Namun untuk informasi lainnya, tidak ada cara bagi bawahan untuk menyelidikinya. Lagi pula, pertahanan suku barat sangat ketat. Jiuxin berjalan mendekat dan memberitahu Xiaoyan sedikit informasi yang dia ketahui. "Apakah itu Elsa? Ceritakan apa yang kau ketahui tentang suku barat, atau kalau tidak, saya tidak keberatan melakukan beberapa hal yang tidak penting." Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia menatap Aisyah dan mengamatinya dari kepala hingga kaki, tetapi tak lama kemudian wajah Xiaoyan yang biasanya tenang berubah sangat jelas, seolah-olah dia tertarik oleh sesuatu. Ada sedikit pesona lain di matanya. Kamu, gadis muda ini adalah kebanggaan suku barat. Jika kau berani berbuat jahat padaku, adikku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Karena begitu terpancing oleh kata-kata Xiaoyan, kepanikan terlihat jelas di wajah mungil Aisyah, dan aura elf di tubuhnya langsung mereda. Cek, sosok anggun ini sungguh anugerah dari alam. Xiaoyan melihat bahwa pria itu belum menyadari keseriusan masalah ini, jadi dia segera mengangkat telapak tangannya, mengikuti sisi rahang bawah Aisyah dan perlahan menarik katrol ke bawah. Meskipun terhalang pakaian, disentuh oleh Xiaoyan dari jarak sedekat itu membuat tubuh Aisyah yang lembut tiba-tiba bergetar, bulu kuduknya berdiri, dan rasa takut menghampiri hatinya. Para elf sebagian besar adalah elf perempuan, dan kecantikan serta penampilan mereka adalah pilihan terbaik, yang juga menyebabkan kecintaan ekstrim mereka terhadap tubuh mereka, dan bahkan menciptakan semacam kebersihan yang hampir menyimpang. Kecintaan semacam ini dimiliki oleh keluarga kerajaan. Hal ini lebih jelas terlihat di antara para elf darah. Oleh karena itu, tubuh mereka yang halus telah menjadi area terlarang bagi mereka, dan tidak dapat disentuh. Wong berdengung. Dari kejauhan, mata Ciel memerah, seperti binatang buas yang ingin menyerang Xiaoyan, tetapi sayangnya,
di bawah belenggu pola formasi dan kekuatan api suci, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Cek-cek, Xiao Yan mengikuti tren tersebut, entah itu pinggang Xiao Liu yang dipeluk Ying Ying, atau kakinya yang panjang, ramping, dan seksi, serta kakinya yang terekspos sempurna. Semuanya memiliki daya tarik yang unik, tetapi mata Xiao Yan saat ini terpikat, seolah-olah dia terpikat oleh gadis di depannya. Setelah beberapa saat, Aisyah tiba-tiba menjadi gila dan berteriak, rambut panjangnya yang indah berdiri terbalik, mengerikan seperti rambut yang digoreng. Cukup, apa yang ingin kamu ketahui? Aisyah sangat malu karena tidak bisa berbuat apa-apa pada Xiao Yan, dia meraung marah. Mata indahnya menatap Xiao Yan dengan tajam, ingin melahap Xiao Yan hidup-hidup. Itu benar, aku tidak ingin tahu banyak. Kekuatan umum suku baratmu dan kekuatan elis yang sebenarnya. Xiao Yan menarik telapak tangannya, tetapi Xiao Yan samar-samar merasa bahwa tindakannya barusan tampak sedikit impulsif. Sayang sekali Xiao Yan tidak tahu bahwa di antara garis keturunan kerajaan para elf, terutama elf perempuan adalah yang paling menonjol, kurang lebih memiliki daya tarik dan pesona tersendiri, ditambah kecemasan Xiao Yan terhadap Xiao Yi, sehingga tertarik oleh kekuatan misterius Aisyah, ia melakukan hal semacam ini dalam keadaan kehilangan kendali. Namun, Xiao Yan bahkan tidak tahu bahwa bagi para elf, melakukan hal seperti itu tidak berbeda dengan urusan pria dan wanita yang tinggal sekamar di dunia manusia. Di antara suku peri api barat, kekuatan saudari Elis telah mencapai tingkat reinkarnasi pertama. Dia adalah salah satu dari 3 kandidat utama untuk menjadi pewaris klan peri api. Baik serangan maupun pertahanannya setara dengan tingkat puncak dari tingkat pertama. Adapun personel lainnya, terdapat 2 reinkarnasi tingkat pertama, dan sejumlah immortal petarung bintang 8. Aisyah menggertakkan giginya, meskipun dia terikat oleh energi teman, dia meronta dengan keras, seperti kucing liar kecil yang pemberontak, penuh dengan keganasan. Begitu saja. Xiao Yan tercengang, sepertinya ini bukan yang dia harapkan. Hehe, Tuan Xiao Yan tidak tahu bahwa di antara 3 suku utama, ada kepala suku dan tetua dari suku mereka sendiri, tetapi untuk pemilihan penerus, para tokoh yang sekarang lebih kuat dari Samsara semuanya telah dipanggil ke markas besar Elf Api Utara. 3 suku yang tersisa didasarkan pada 3 pesaing untuk membentuk kekuatan mereka sendiri. Ini juga merupakan aturan yang ditetapkan oleh Elf Api selama periode pemilihan, dan aturan ini akan diikuti dari generasi ke generasi. Jiuxin buru-buru menjelaskan kepada Xiao Yan. Jadi begitu, ayo pergi, lalu kita temui Xiao Yi dulu. Xiao Yan mengangguk, sepertinya rencana perjalanan selanjutnya akan menjadi sangat menarik. Bagaimana dengan kedua pria ini? Jiuxin bertanya, bagaimanapun juga, identitas Aisyah ini tidak rendah. Dan jika hal yang dilakukan Xiao Yan barusan, jika sampai tersebar ke suku barat, saya khawatir itu akan menyebabkan perang besar antara kedua suku tersebut. Lebih baik kita bunuh saja. Hindari masalah. Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh. Hei. Mendengar ketegasan Xiao Yan, wajah Aisyah bahkan menunjukkan sedikit rasa cemas. Sebagai wanita muda tertua dari suku barat yang terhormat, dengan darah keluarga kerajaan Elf Api, dan menyerukan angin dan hujan dalam keluarga Elf Api, bagaimana mungkin dia menjadi sosok yang tidak penting di sini? Dikatakan untuk membunuh, hanya membunuh. Mengapa kamu punya pendapat? Serangan dahsyat di tangan Xiao Yan sudah mulai terbentuk, api kuning menyala dengan hebat, dan dia segera menatap Aisyah sambil tersenyum, dengan ekspresi polos di wajahnya. Saya, tidak, aku adik perempuan Suster Elis. Bawa aku bersamamu. Suster, dia pasti akan memberimu air, jadi kau tidak bisa membunuhku. Saat itu, otak kecil Aisyah tampaknya telah belajar menjadi pintar, dan bahkan berdiskusi dengannya bersama Xiao Yan. Jadi, Xiao Yan angkat bicara, dengan ekspresi berpikir. Kalian tidak bisa membunuh kami, kalian harus membawa kami dan menjaga kami tetap aman. Tentu saja, kamu bisa menggunakan ini untuk memeras saudari Elis. Aku dan saudariku memiliki hubungan yang sangat baik, dan dia pasti tidak akan mengabaikanku. Aisyah cemberut dan berkata, tetapi kejadian ini membuatnya benci dan marah. Oke, mari kita selesaikan dan singkirkan. Sedangkan untuk orang ini, mempertahankannya adalah sebuah malapetaka, jadi dia akan dilumpuhkan dan dikirim kembali ke suku baratmu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia melakukan gerakannya dengan terampil, langsung menjatuhkan mereka,
dan segera meminta Jiuxin untuk merumuskan jalur hampa dan langsung merumuskan sinar energi untuk mengirim siar kembali. Bagaimanapun, Xiaoyan ingin bermain tebak-tebakan dan mendapatkan mangsa besar. Sedangkan Aisyah, dia membawanya untuk keadaan darurat. Begitu saja, keduanya mempercepat laju mereka dan langsung menuju stasiun Elf Api, lautan ruang angkasa. Wow, di tempat yang tenang, tanpa gangguan orang lain, Xiaoyan dan keduanya bergerak sangat cepat, tetapi masih butuh waktu untuk menemukan waktu luang. Pada saat itu, batu berapi di tubuh Jiuxin tiba-tiba mengeluarkan suara dengung yang sangat keras seolah-olah ada pergerakan. Apa ini? Xiaoyan mencium jejak fluktuasi kuno dari batu api itu. Ini adalah batu induksi di suku kami. Sepertinya ada seseorang di dalam kehampaan di bawah kaki kita. Tuanku, apakah Anda sedang menghancurkan kehampaan? Ayo kita pergi dari sini. Aisyah dan yang lainnya datang ke sini, aku khawatir mereka ingin memberikan kontribusi. Aku khawatir jika beritaku bocor, aku akan tertangkap oleh orang-orang dari suku barat di pintu keluar lorong. Jiuxin menatap kehampaan di sekitarnya dan berkata dengan gemetar. Oke. Xiaoyan mengangkat matanya dan menatap mulut cahaya saluran ruang angkasa di kejauhan. Entah mengapa, ada jejak fluktuasi yang sangat aneh. Setelah melihat ekspresi dan tatapan Jiuxin, dia langsung mengangguk. Pergi, biarkan aku mengenal dulu para elf api yang disebut-sebut itu. Tangan Xiaoyan dipenuhi dengan api kuning menyala, lalu tiba-tiba ia menghantam lorong kehampaan. Kehampaan itu hancur berkeping-keping, dan sebelum waktu berlalu, aliran turbulen muncul. Kedua tubuh itu langsung tenggelam ke dalamnya, tetapi ketika mereka menghilang, untuk menyembunyikan pandangan dan pendengaran orang, mereka masih berada di sana. Membuat kehampaan tetap utuh seperti sebelumnya, sehingga dapat menyembunyikan langit dan menyeberangi lautan. Dengan cara ini, Xiaoyan dan ketiganya tidak sampai ke pintu keluar lorong ruang angkasa suku Xiaoyi, melainkan langsung menerobos ruang hampa di tengah dan memasuki ruang angkasa lautan langit para elf api. Lautan langit. Tanah suci para roh. Ini adalah tanah suci tempat berkumpulnya banyak makhluk elf, membentang hampir 10.000 mil. Entah karena stabilitas ruang angkasa atau kelimpahan energi dari langit dan bumi, benua Dodi sangat makmur, dan para elf adalah kekuatan super yang menempati peringkat pertama di dunia. Karena itu, tidak banyak musuh alami, dan mereka hidup nyaman di sini. Peri identik dengan simbol keindahan. Mereka mahir dalam produksi dan reproduksi seni, dekorasi yang mulia, kata-kata dan perbuatan yang elegan, cerdas, cantik, hampir menyatu dengan alam, pada dasarnya tinggal di hutan dan membentuk makhluk-makhluk besar. Kelompok ini sangat mendalami ilmu sihir. Para elf mencintai perdamaian. Kecuali keluarga kerajaan, sebagian besar elf biasa ramah dan setara di antara kelompok-kelompok utama. Mereka cantik dan baik hati, tetapi mereka sangat memusuhi kekuatan jahat. Di antara para elf, perempuan adalah mayoritas, jadi di sini, dominasi perempuan telah mencapai puncaknya, yang merupakan salah satu alasan mengapa Xiaoyi ditentang oleh dua pemilih lainnya. 3 kandidat, 2 wanita dan 1 pria. Di hutan bambu yang tenang di hamparan luas lautan langit, di sini aliran sungai bergemuruh dan mengalir, dan pemandangannya indah, tetapi di samping sungai itu, terdapat pintu cahaya ruang angkasa yang aneh, yang berisi kekuatan ruang angkasa yang sangat besar, lihatlah. Dengan cara ini, tampaknya seseorang sedang menuju ke sini melalui lorong kehampaan, dan pada saat ini, ketiga sosok itu duduk di sini dengan santai, seolah menunggu sesuatu. Di antara ketiganya, kekuatan mereka tidak buruk, bahkan kekuatan sang pemimpin telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Gadis itu, Elsa, benar-benar mengkhawatirkan. Di antara ketiganya, wanita yang berada di depan baru saja berbicara ketika sebuah suara merdu muncul, namun suara itu membuat seluruh aliran sungai di hutan bambu terasa damai dan tenang. Dongakkan kepala, karena sumber suara itu adalah seorang wanita yang sangat cantik dan mulia. Wanita itu memiliki telinga runcing yang sedikit lebih panjang dari manusia, rambut pirang dan mata biru, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan kilauan seperti kristal. Yang lebih aneh lagi adalah sebenarnya ada sepasang sayap kupu-kupu di belakangnya, yang seindah roh kupu-kupu. Sayap itu juga diukir dengan jejak garis-garis misterius, menambah banyak suasana misterius padanya. Yang mulia, meskipun Nona Aisyah periang, beliau telah banyak diajari oleh Anda di hari kerja,
jadi di masa istimewa ini, beliau seharusnya lebih bersemangat untuk memberikan kontribusi. Namun, menurut pendapat bawahan saya, meskipun tindakan Nona Aisyah tidak pantas, itu demi kepentingan publik dan pribadi, dan semua yang dia lakukan adalah untuk Yang Mulia. Selain itu, ada Roh Es dan Ciel berada di sisinya untuk melindunginya, jadi seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Kedua wanita di samping wanita elf cantik itu buru-buru berkata. Kecuali pemeran utama wanita yang abadi, dua wanita lainnya masih tampak seperti wanita elf, tetapi dibandingkan dengan yang pertama, baik dari segi kekuatan maupun temperamen, mereka sangat berbeda. Putri Elis, penguasa suku Peri Api Barat. Semoga begitu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tapi gadis ini nyata. Dia sangat aktif selama pertempuran ini. Saya belum pernah melihatnya seaktif ini sebelumnya. Lupakan saja, kita akan menyimpannya di sini, dan begitu Xiao Yan dari wilayah api tak berujung tiba, kita akan membunuhnya di tempat. Aku butuh api suci padanya untuk mengaktifkan sesuatu di klan kita. Adapun hal-hal yang ada di tubuh Xiao Yi, tentu saja tidak bisa lepas dari genggamanku. Peri bersayap kupu-kupu, Elis, berbicara dengan acuh tak acuh, matanya tertuju pada gerbang cahaya hampa di depannya, dan suaranya sangat santai, seolah-olah dia telah mengendalikan segalanya di dalam hatinya. Ya, tapi, Yang Mulia, orang ini dikabarkan baru berada di tahap menengah dari Dewa Petarung Bintang 8. Apakah kita benar-benar perlu bertiga untuk bertindak bersama? Apakah kamu mempermasalahkannya? Kedua penjaga di sekitarnya tidak mengerti dan bertanya dengan suara rendah. Ada desas-desus bahwa wilayah api tak berujung memiliki hubungan gelap dengan banyak kekuatan di dunia iblis dan dunia hantu. Aku khawatir dialah yang menjadi perubahan terbesar dalam masalah ini. Jadi, saya lebih memilih mempercayainya daripada memilikinya. Tunggu, adapun Xiao Yi, aku telah mengirim kepala suku ini dan dua tetua elf untuk pergi bersama pasukan elit, dan keluar dari sarang, mencoba untuk menaklukkan mereka sepenuhnya hari ini. Setelah berbicara, keheningan kembali menyelimuti tempat ini. Puff, kekosongan itu hancur, Xiao Yan dan keduanya tiba di lautan langit, tetapi mereka gagal melewati lorong ruang angkasa menuju stasiun Luo Xiaoyi Selatan, dan mereka pergi ke ruang tepi lautan langit, dan mereka hanya menghindari pertempuran sengit. Bagaimanapun, Eli sebagai kandidat Si, kekuatan reinkarnasi tingkat pertamanya jauh dari tingkat pertama manusia biasa. Di sini terbentang lautan bunga, energi melimpah yang terpancar di mana-mana, dan aroma burung serta bunga, sungguh pemandangan yang mengingatkan pada negeri dongeng di bumi. Dari manakah sumber napas itu? Xiao Yan melihat sekeliling, tetapi tidak merasakan kekuatan apapun, dan mengerutkan kening. Pak, ke sini. Setelah Jiuxin selesai berbicara, dia langsung berlari ke bukit di tengah hamparan bunga, dan berjalan di sepanjang jalan samping dengan penuh semangat. Ini benar-benar merepotkan, tapi harus kuakui bahwa peri perempuan memang sangat cantik. Xiao Yan memangku Aisyah di pinggangnya, lalu kecepatannya meroket dan mengikutinya. Di kejauhan terbentang lautan bunga. Brengsek, kalian orang-orang dari suku barat sungguh menjijikkan. 3 pria elf berdiri di sini, dan mereka mengelilingi seorang pria elf di tengah, membentuk situasi banyak musuh dan sedikit musuh. Fluktuasi energi yang dahsyat di tubuh mereka membuat aura dewa di lautan bunga ini menjadi sangat agung. Baiklah, mari kita simpan semua omong kosong ini untuk nanti saat aku kembali menemui Yang Mulia Putri Elis. Sang pemimpin melangkah maju, dan kekuatan agung itu miring ke bawah seperti sebuah galaksi, mencoba mengikat pria elf yang jatuh ke tanah. Ketiga elit tersebut, yang masing-masing memiliki aura yang baik, semuanya memiliki kekuatan sempurna dari Dewa Tempur Bintang 8, dan bahkan kekuatan pemimpinnya telah mencapai tingkat reinkarnasi yang langka. Dengan susunan yang begitu menakutkan, saya khawatir kekuatan super peri api semacam ini mampu melakukannya. Lakukan serangan. Wajah pria elf yang terkepung itu pucat pasi, darah terus mengalir dari sudut mulutnya, dan matanya dipenuhi amarah yang tak berujung saat dia menatap ketiga orang itu. Kalian para cacing dari suku barat, apa yang kau tahu? Guru Xiao Yi tidak hanya berbakat, tetapi juga membawa jejak api suci reinkarnasi. Dialah pewaris sejati. Meskipun kedua putri lainnya memiliki darah bangsawan, mereka jauh lebih buruk daripada Tuan Xiao Yi. Wajah pria elf yang malang itu meringis dan kemudian meraung, energi menyilaukan di seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan sepertinya sebuah trik besar akan segera digunakan.
Hei, kekuatanmu memang setara dengan tingkat reinkarnasi, tetapi kekuatan gabungan kami bertiga cukup untuk menghadapi tingkat reinkarnasi tingkat pertama yang sebenarnya. Jadi, ayo kita tangkap. Di atas keempat tubuh itu, cahaya perak yang menyilaukan tiba-tiba muncul, dan segera sepenuhnya menekan gerakan pria elf yang terluka itu. Engah, pria elf itu dikepung oleh ketiganya, dan napasnya langsung tersengal-sengal, matanya dipenuhi kekeruhan dan keengganan. Tuan Xiaoyan, ini pengawal di samping Tuan Xiaoyi, Simo. Pengawal pribadi yang sangat dipercaya oleh Tuan Yi itu memiliki kekuatan setara reinkarnasi. Jika dia pun tertangkap, saya khawatir orang-orang dari suku barat telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap kita, dan situasi Tuan Yi akan terancam. Seketika itu juga, ekspresi Jiuxin berubah menjadi waspada. Berikutnya, Xiaoyan dengan lembut menyerahkan Aisyah kepada Jiuxin, dan seketika tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam, yang langsung muncul di lautan bunga di kejauhan. Penguasa penjaga api dan kekuatan jiwa yang mempesona membuat Xiaoyan seperti hantu, diam-diam menghindari deteksi ketiga orang itu, dan mengelilingi pria yang terluka tersebut. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Meskipun pemilihan ini merupakan perselisihan internal para elf api kita, markas besar elf telah memerintahkan bahwa pertandingan maut dilarang keras, jadi selanjutnya kau mungkin akan dipaksa memasuki sangkar. Adapun para tokoh kuat lainnya di suku selatanmu, pada akhirnya mereka tidak bisa lolos dari cengkeraman sang putri. Di antara ketiganya, dua pria di Xingyi adalah mereka yang mencapai tingkat kesempurnaan Dosian bintang 8. Pria terkemuka berjubah merah mengangkat telapak tangannya, dan energi Doqi yang bergelombang muncul, dan lingkaran cahaya perak itu seperti tali kuat yang telah dikerahkan dengan kekuatan khusus, barusan. Ketika muncul, lingkaran cahaya itu langsung mengenai Simo yang terluka, mengikat semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya, membuatnya tidak dapat bergerak. Retakan, dengan suara dentuman keras, ketika kekuatan mengerikan ini jatuh, seluruh dunia di luar tiba-tiba menjadi gelap, dan napas aneh yang tak dapat dijelaskan membentuk penghalang energi di bawah kelopak matanya, menutupi kehampaan. Di dalam penghalang energi, puluhan ribu tanaman dan pepohonan hutan tiba-tiba tumbuh liar, seketika mengikat ketiga pria elf yang bermusuhan itu. Ruang susunan, susunan sutra dan sulur abadi, masih merupakan versi yang disempurnakan. WHO, Haf, pura-pura jadi hantu, keluar. Ketiganya saling memandang, merasakan energi segel yang agung ini, pemimpin berjubah merah itu tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Haha, sahabat lamaku." Saat suara itu berhenti, sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul dari tubuh pria elf yang sekarat itu. Di tengah kehampaan yang bergelombang, pria elf yang terluka itu dengan mudah tersapu ke dalam kehampaan dan diselamatkan. Kemanusiaan, wahai manusia yang berani, yang nekat memasuki wilayah tanah suci elf kami, biarkan aku menunggu kalian ditangkap dan diserahkan kepada putri. Suara itu meredam, dan kekuatan mengerikan muncul dari ketiganya, dengan cepat menghantam kehampaan di bawah ruang formasi. Penampilan manusia dan elf masih sangat mudah dibedakan, dan aura elf dan manusia terlalu berbeda, serta ruang angkasa di lautan langit sangat misterius. Namun, karena situasinya sekarang tegang, ketiganya secara alami mengabaikan masalah-masalah ini. Kemanusiaan, pria yang terluka itu merasakan tubuhnya dengan cepat meninggalkan tempat ini, dan formasi misterius di lautan bunga itu mengelilingi ketiga pria kuat tersebut, dan segera menatap Xiaoyan. "Nak, kamu lari kemana?" Teknik rahasia peri, kupu-kupu Wanling. Pemimpin sosok berjubah merah itu meraung, dan bayangan kupu-kupu energi perak tiba-tiba mengembun di telapak tangan Bai Zi, melancarkan serangan lebih dulu, dan dengan cepat mengejar Xiaoyan. Bang bang bang, bayangan kupu-kupu energi itu tampak lemah, hanya berukuran beberapa puluh kaki, tetapi dimanapun ia lewat, ruang hampa sedikit bergetar, dan kekuatan formasi itu tidak dapat ditahan. Ia membawa kekuatan penghancur yang sangat mengerikan dan mengeluarkan suara mendesis. Melihat ini, Xiaoyan mencibir, semangat bertarung dan api di dalam tubuhnya bergelombang bersamaan. Energi ki bertarung yang meluap langsung membentuk bayangan burung pipit abadi yang ganas, melebarkan sayapnya dan bersiul ke arah bayangan kupu-kupu. Ledakan, keduanya menyerang dan saling bersentuhan, dan energi yang terkandung dalam serangan kedua langsung mengembang dan meledak, dan energi panas tersebut menyebabkan suhu di sini naik drastis tanpa disadari. Ledakan, Xiaoyan menghilang.
Seketika, di lautan bunga ini, formasi-formasi itu berguncang, dan beberapa pohon besar muncul, menghalangi jalan ketiga orang yang di penjara itu. Dasar bocah manusia sialan, pergi, kita akan menghancurkan formasi ini bersama-sama. Pria elf berjubah merah itu meraung, ketiganya mengangguk, dan energi menyapu keluar dari tubuh mereka, diikuti oleh serangan mengerikan, yang seketika menghancurkan formasi tersebut, meninggalkan jejak kehancuran. Jiuxin, kamu bukan. Xiaoyan membawa pria yang terluka itu keluar dari ruang formasi dan menyerahkannya kepada Jiuxin, dan segera menunjukkan tanda-tanda akan kembali ke medan perang. Tunggu, mungkinkah ini? Tiba-tiba, wajah pucat pria elf itu seolah merasakan sesuatu, dan matanya tertuju pada Xiaoyan. Tetaplah di sini, kamu akan segera baik-baik saja. Setelah aku selesai dengan tempat ini, bawa aku ke Xiaoyi. Suara itu meredam, dan Xiaoyan kembali melalui jalan yang sama tanpa melihatnya. Apakah ini saudara yang Xiaoyi sebutkan? Memang benar, kamu memiliki semangat yang hebat. Hei, Jiuxin, mengapa wanita koma di sampingmu ini mirip dengan Nona Aisyah dari suku barat? Puf-puf, meskipun kekuatan formasinya tidak buruk, Xiaoyan hanya mampu mengeluarkan 90.000 pola formasi, yang masih cukup untuk menghadapi Dewa Tempur Bintang 8 biasa. Jika menghadapi reinkarnasi semacam ini, setidaknya dibutuhkan 100.000 formasi. Meskipun formasi penjara atribut kayu dengan berkah dari 90.000 formasi Taois sangat menakutkan, formasi ini masih sangat sulit untuk dihadapi oleh dua immortal petarung bintang 8 dan seorang reinkarnasi sejati. Bang bang bang, ruang formasi terus-menerus diserang oleh 3 orang, dan semburan ledakan energi yang dahsyat muncul, dan saya khawatir ruang formasi itu akan hancur total dalam waktu singkat. Apakah kamu bermain dengan baik? Tepat ketika formasi itu hendak hancur, seluruh dunia tiba-tiba diselimuti aura kuat lava cair panas. Lava itu tampak seperti baru saja meletus dari kawah. Bentuknya seperti kuning keemasan dan sangat megah. Bahkan ada sesosok figur di dalamnya, berjalan perlahan seperti dewa api. Gulu, api jenis apa ini? Pria elf berjubah merah itu menyipitkan matanya, telinganya yang sedikit runcing memancarkan gelombang aneh, matanya tertuju erat pada cairan kuning keemasan di sekitar Xiaoyan, seolah-olah kekuatan api pada level itu memancar secara tak terlihat. Gelombang yang membuat jantungnya berdebar kencang. Burung pipit dunia bawah yang abadi. Armor api suci. Xiaoyan meraung, dan lava berwarna kuning keemasan langsung membasahi tubuhnya. Armor api suci yang indah memberi Xiaoyan pertahanan yang kuat, dan di belakangnya, jiwa hewan yang ganas dan buas muncul bersamaan, sangat mencolok. Saudaraku, orang ini sedang menipu, biar aku coba. Salah satu dari 2 elf berpakaian hijau di sekelilingnya meraung, lalu tubuhnya bergetar dan langsung melompat. Makan telapak tanganku. Peri Xingyi itu tiba-tiba muncul tidak jauh dari Xiaoyan, dan dengan raungan, api coklat berkobar di telapak tangannya, jejak samar pola terbakar muncul, dan serangan itu melesat ke arah Xiaoyan seperti kilat. Puff! Xiaoyan juga mengangkat telapak tangannya, dan di bawah berkah 2 kekuatan, tubuhnya melayang ke udara, dan fluktuasi ki pertempuran yang mengerikan jelas terlihat saat ini, dan dia menyerang pria elf berbaju biru itu. Wong berdengung. Keduanya saling berpegangan tangan. Telapak tangan pria berbaju biru itu bergetar hebat, dan tubuhnya langsung terdorong ke belakang. Ada jejak darah di sudut mulutnya, dan lengannya tampak terkilir dan tak terkendali. Yang ketiga, melihat pemandangan ini, kedua pria elf lainnya saling pandang, nada tergesa-gesa di mata mereka sangat jelas, dan kecepatan mereka meroket lalu menuju ke arah pria berbaju biru. Batuk-batuk-batuk, pria di Xingyi itu dengan paksa menahan rasa sakit yang menusuk di lengannya dan menatap Xiaoyan dengan penuh kebencian. Saat ini, dia sangat tidak rela dan tidak percaya. Mengapa pria yang terlihat sangat lemah ini memiliki kekuatan yang begitu aneh? Ini benar-benar sangat lemah. Jangan buang waktuku, ayo kita datang bersama. Setelah kalian semua diurus, aku harus mengambil jenazah Putri Elis yang kalian sebutkan. Xiaoyan bertepuk tangan, dengan tatapan provokatif dan malas di matanya, seolah setiap kata saat ini hanyalah sebuah tindakan yang sangat sederhana. Namun, tujuan Xiaoyan juga sangat jelas. Gunakan saja ketiga orang ini untuk mencoba kekuatan yang telah saya kendalikan selama ini. Baik itu atribut api atau kayu petir,
dan lain sebagainya, sejauh mana hal itu dapat dicapai. Manusia, aku melihat kau tidak kuat, tapi nada bicaramu tidak lemah. Namun Yang Mulia telah memasuki tanah suci para elf kami tanpa izin, dan hal itu melanggar aturan para elf kami. Para elf kami sangat ramah, dan kami tidak akan melakukan apapun padamu. Paling-paling, kami hanya akan menghapuskan dendammu dan mengusirnya. Ketiga pria elf itu memimpin, ruang di sekitar pria berjubah merah itu sedikit berfluktuasi, melihat sekeliling dengan acuh tak acuh, dan mendapati bahwa Xiao Yan tidak memiliki kaki tangan, matanya tanpa sadar digantikan oleh cahaya dingin. Ketiganya adalah pemimpin para elf api di suku barat, dan dengan kerja sama mereka bertiga, bahkan peringkat reinkarnasi pertama pun bisa diimbangi. Lagi pula, jika bukan karena rasa takut akan nyala api aneh di tubuh Xiao Yan, mereka bertiga pasti sudah mulai bertarung. Bergabunglah bersama kami, tahan dia bersama-sama, atau keadaan akan berubah. Di tubuh ketiga orang itu, muncul bercak api coklat, lalu berubah menjadi awan dan kabut aneh di atas kepala mereka. Tampaknya ada binatang buas yang mengintai, dan binatang buas itu memiliki kekuatan dahsyat yang menakutkan. Mata binatang buas yang besar muncul dari awan dan kabut, menatap Xiao Yan, membuat darah di tubuh Xiao Yan membeku. Makhluk setingkat itu, jika kekuatannya disamakan dengan kekuatan manusia, saya khawatir itu adalah makhluk super yang setara dengan tingkat reinkarnasi manusia. Apakah ini metode khusus bagi para elf api untuk memanggil elf energi menggunakan energi semangat bertarung di dalam tubuh ketiga orang itu? Aku suka, jadi ayo. Xiao Yan mencibir, langkah kakinya melesat dalam sekejap, dan semangat bertarung yang tak terbatas muncul. Dengan tambahan semangat bertarung hantu undead dan peningkatan armor api suci, kekuatan tempur Xiao Yan menjadi sangat menakutkan, seperti laksamana teror yang agung dan megah. Bagi Xiao Yan, cara terbaik untuk meningkatkan kekuatannya adalah dengan bertarung, dan itu adalah pertarungan lompat katak. Namun, jika dia ingin memasuki reinkarnasi, dia mungkin membutuhkan kesempatan yang lebih besar, jadi Xiao Yan tidak memiliki cara yang lebih mudah untuk sementara waktu. Kekuatan fusi, elf, monster lazy. Suara ketiga orang itu sangat pelan, dan setelah bernapas, tiga nyala api coklat muncul, berkumpul, dan langsung memanggil sosok raksasa di dalam kabut. Di langit ruang formasi, terdapat awan petir perak yang ganas dan bersiul, dan makhluk megah melangkah keluar dari awan petir perlahan, dan setiap gerakannya membuat ruang formasi di sini sedikit bergetar, seperti selembar kertas tisu. Ia akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Hancur berantakan. Binatang lazy diselimuti guntur yang bergemuruh, sekuat griffin. Di atas surainya, kekuatan guntur yang tak berujung memenuhi matanya, seolah guntur mendominasi seluruh kehidupan di sini. Guru, karena itu, Lei Lai, Xiao Yan meraung, dan semua kekuatan di sekitar tubuhnya, termasuk api suci, langsung ditarik kembali. Petir abu-abu itu seperti belenggu energi, dan muncul langsung di kulit Xiao Yan. Kepala yang angkuh itu mengeluarkan raungan yang mengerikan. Perasaan itu seperti guntur di tubuh Xiao Yan yang memprovokasi binatang lazy sebagai penguasa tertinggi elf energi tipe guntur, dan binatang lazy menyatakan perang terhadap Xiao Yan. Bagaimana mungkin? Wajah ketiga pria elf itu sangat jelek. Melihat tubuh Xiao Yan yang diselimuti kilatan abu-abu, kelopak mata mereka berkedut hebat, dan mereka tak kuasa menahan rasa ragu. Dengan tingkat kekuatan petir seperti itu, kekuatannya bahkan melampaui kekuatan binatang lazy. Binatang lazy adalah makhluk yang sangat tirani di antara makhluk-makhluk berelemen petir, dan sangat sedikit petir yang dapat melampaui kekuatan petirnya sendiri. Lei ada di sini. Xianju, bola petir. Xiao Yan meraung marah, dan di matanya yang gelap muncul kilatan petir abu-abu yang tak berujung. Tiba-tiba, kekuatan petir di seluruh langit dengan cepat mendekati tubuh Xiao Yan. Satu demi satu suara guntur teredam keluar dari tubuh Xiao Yan, tetapi ketiga pria elf itu tiba-tiba melihat guntur abu-abu yang sangat terang meletus di atas tubuh Xiao Yan. Aliran dahsyat di dalam tubuh tidak menyebabkan kerugian apapun. Bahkan di bawah terik dan panasnya kekuatan ini, tubuh Xiao Yan menjadi sangat kuat. Guntur yang bergemuruh tak terhitung jumlahnya, guntur yang berjatuhan, samar-samar semuanya berkumpul menuju telapak tangan Xiao Yan. Matahari abu-abu kecil terbit, mengandung fluktuasi seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, bergejolak. Lei Simon, serang.
Melihat matahari bergemuruh abu-abu yang sangat aneh di tubuh Xiaoyan, aura kekuatan di dalamnya benar-benar membuat kelopak mata mereka bertiga bergetar hebat, dan mereka hendak mengerahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam binatang Lei Xi. Di antara ketiganya, yang tirani bukanlah sendirian, melainkan gabungan kekuatan ketiganya. Ho ho ho, binatang Lei Xi melangkah keluar, dan kemanapun guntur bergemuruh itu pergi, kehampaan tak dapat menahan diri untuk tidak berputar, dan seluruh tubuhnya bergerak sangat cepat, seperti matahari petir yang membunuh Xiaoyan. Namun, Xiaoyan menemukan bahwa stabilitas ruang di sini sangat menakutkan. Jika serangan tingkat ini dilancarkan di benua Dodi, ruang hampa pasti sudah runtuh, tetapi hanya ada perubahan kecil di tempat ini. Hal ini menunjukkan betapa luar biasanya stabilitas ruang angkasa di tempat ini. Puff, di tengah perjalanan, surai binatang Lei Xi berdiri tegak, dan kekuatan petir yang menyilaukan tak terhitung jumlahnya melesat melewati Xiaoyan tepat di bawahnya. Retakan, petir di tubuh Xiaoyan bergetar, dan kemudian dampak dari bola petir yang terbentuk di telapak tangannya tiba-tiba melesat ke langit, dan serangan tambahan dari binatang buas Lei Xi dengan mudah hancur karenanya. Sisanya adalah konfrontasi sesungguhnya antara keduanya. Ledakan, dalam sekejap mata, serangan Xiaoyan sudah siap. Di seluruh ruang formasi, cahaya tertahan pada bola petir abu-abu. Di lengan Xiaoyan, bola cahaya abu-abu yang ukurannya tidak lebih dari 1 inci seperti jantung, berdenyut. Ming melompat. Setiap kali berdetak, makhluk Lei Xi di atas langit menjadi sangat marah. Retakan. 2 serangan terjadi berturut-turut, dan posisi formasi menjadi goyah. Ledakan. Suara guntur yang memekakkan telinga terdengar dengan jelas, dan seketika semua orang melihat bahwa di atas bola petir berbentuk hati, tiba-tiba muncul garis-garis abu-abu yang tak terhitung jumlahnya seperti rantai, dan garis-garis itu mengandung kekuatan guntur yang sangat dahsyat, mengikat erat tubuh Lei Xi, sang binatang buas. Ho ho ho, terikat oleh guntur abu-abu aneh ini, dan bahkan bola guntur di telapak tangan Xiaoyan memancarkan aura yang sangat rakus, binatang Lei Xi akhirnya menyadari bahaya Xiaoyan, tetapi sayangnya sudah terlambat. Puff, tunggu, binatang Lei Xi tertahan. Serangan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, tepat ketika Xiaoyan hendak mencekiknya, inti petir yang selalu tenang di tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan aliran petir abu-abu yang stabil meledak, mendorong tubuh Xiaoyan dengan cepat mendekati binatang Lei Xi. Perasaan itu seperti mendambakan kehidupan Lei Simon. Mungkin, kekuatan guntur di dalam tubuhnya. Ledakan, sebuah suara memekakkan telinga terdengar, dan sosok Xiaoyan, di bawah kendali petir abu-abu, langsung mendekati binatang Lei Xi. Orang gila ini, bunuh dia. Pada saat ini, niat membunuh di mata ketiga orang itu berfluktuasi, dan kekuatan tak terbatas itu seperti samudra luas yang mengamuk. Jari peri, segel surga suci, telapak roh api. Dengan 3 suara yang luar biasa lantang, mereka menyerang Xiaoyan di ruang formasi dengan punggung tangan mereka. Di atas pancaran energi itu, terpancar aura kematian yang kuat. Adapun Xiaoyan di atas langit, matanya sedikit terpejam saat ini, kekuatan bola petir di telapak tangannya meredup, dan semua energi dalam binatang Lei Xi yang tak bergerak perlahan disuntikkan ke dalam tubuh Xiaoyan di bawah perhatian semua orang. Di dalam tubuhnya, tubuh Xiaoyan yang sudah ganas dan lemah tampak lebih menakutkan dari sebelumnya.